Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Salam damai sejahtera sukacita bagi kita semua. Amin. Mari saya mengundang semuanya kita bangkit berdiri. Semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan besar dalam hidup kita. Karena kebaikannya sampai hari ini kita boleh ada dan berkumpul memuliakan Dia. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Allah kita yang besar, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Sama-sama kita memuliakan Tuhan. Dengan penuh semangat, penuh sukacita bagi Tuhan. Kita katakan, yes, yes, yes.
kasih setiamu Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu ya Allah. Di mana hari ini Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu berkumpul, baik juga yang hari ini live streaming ya Allah. Tuhan, Engkau Allah yang mengurapi, Engkau Allah yang memberkati, Engkau yang menaruhkan Tuhan kerinduan kami di hadapan-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan setiap rupa harum puji-pujian, biarlah boleh menyenangkan akan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.
Engkau Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan.
yang mau lebih lagi. Kita memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita memuliakan Dia dengan segenap hati kita. Seperti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dengan segenap kekuatan hati kita, mereka hatinya untuk keluar dari tanah Mesir, dari setiap perbudakan yang ada di dalam hidup mereka. Demikian juga kita ketika kita memuliakan Dia, kita tidak diperbudak lagi oleh apapun. Kita datang kepada Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita bagi Dia. Amin. 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 Mari sama-sama kita lebih lagi. Amin. Karena disitulah letak di mana mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan akan tercurah bagi kita. Tuhan melihat hati kita, melihat kerinduan hati kita. Enggak usah melihat kiri kanan, tapi biarlah mata kita hanya tertuju kepada Dia. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita lebih lagi, sebab Dia Allah yang Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Dia adalah Tuhan yang baik. Lebih Dia lagi Tuhan. Haleluya. Dari hari
kami memuliakan Dia. Sampai sukacita Tuhan itu tercurah lebih lagi bagi kita. Amin. Amin. Tuhan, Kau memberkati setiap kami, Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati keluarga kami, Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu datang bagiku. Kebaikan keselamatan hatiku. Bahasanya ibadah segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas kebenaran anugerah Tuhan bagiku. Tuhan memberkati dan segala kasih setianya bagi kita semua. Kasih setiamu datang bagiku. Hikmat kebajikan kesetiaan hatiku. Bahasanya ibadah segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas kebenaran anugerah Tuhan bagiku. Bahkan kita sanggup memperbuatkan segala sesuatu yang tidak baik dari kami. Haleluya. Bahasanya ibadah segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bahasanya ibadah segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Waktu dunia diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Tuhan bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati saya, memberkati saudara, memberkati kota kita, kota Binjai. Ingat, bukan Tuhan yang mengerjakannya, namun Tuhan bertindak menghalau segala apapun bencana, menghalau setiap yang buruk menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Selamat duduk kembali. Biarlah mata kita bertuju kepada Dia, sumber di atas segala sumber. Bangun
Setiap janji-janji-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah yang Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami boleh bersekutu bersama di dalam rumah-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, sebelum kami menikmati kebenaran firman Tuhan, Tuhan layakkan kami pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan kami dengan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan telinga dan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga waktu kami mendengarkan firman-Mu, sehingga waktu kami menerima firman-Mu dengan tanah hati kami yang subur, firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kami, berikan kami fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Berikan kami fokus hanya kepada kebenaran firman-Mu Bapa.
Karena firman-Mu lah terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu lah yang akan menuntun kami di dalam kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Pagi hari ini kami akan menikmati firman-Mu, bersekutu dengan firman-Mu. Tuhan yang ambil bagian, Tuhan yang ambil alih dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman ini. Dan biarlah nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan senantiasa. Hamba-Mu yang Kau percayakan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Dalam pemberitaan firman nama-Mu ditinggikan, diagungkan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih tetap memelihara dan menjaga kita. Kita bersyukur sampai hari ini adalah minggu keempat di bulan November tahun 2020, menandakan kita semakin mendekati hari memperingati kelahiran Kristus Yesus. Dan gereja kita sudah mulai mendekorasi ruangan ibadah ini ya untuk menyambut bulan Natal. Ya, dan kita bersyukur dekorasi boleh sudah terpasang, itu menandakan semarak atau semangat atau antusias untuk kita menyambut hari kelahiran Kristus Yesus, memperingati hari kelahiran Kristus Yesus. Itu begitu luar biasa. Dan saya berdoa bukan hanya semangatnya saja, tetapi hatinya harus terbuka untuk Kristus Yesus lahir dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul penuhi tanggung jawabmu di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita semua. Minggu ini adalah minggu keempat. Secara tidak langsung saya menjadikan minggu misi atau minggu pemberitaan Injil atau minggu kabar baik. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama satu minggu sudah berapa banyak kabar baik yang kau sampaikan kepada orang lain? Amin. Atau hanya puas dengan diri sendiri, yang penting saya dengar firman Tuhan, selesai tanggung jawab saya. Bapak Ibu, saya berharap, saya berdoa firman Tuhan yang saya selalu sampaikan di minggu keempat setiap bulan, sudah 2 bulan berlalu, bulan September dan Oktober, dan ini adalah bulan ketiga yang saya sampaikan tentang misi secara khusus di minggu keempat, itu masih melekat dengan baik. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab kita sebagai orang percaya bukan tanggung jawab egois. Anak Tuhan bukan menjadi anak Tuhan egois, yang penting saya selamat, yang lain memang gua pikirin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya, suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau, kita semua dipanggil untuk menjadi pemberita kabar baik atau pemberita Injil. Kenapa? Karena Matius 28:19-20 itu adalah amanat agung yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita delete, yang tidak bisa kita abaikan. Karena Tuhan memanggil kita, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita semua diperintahkan untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Jangan konotasikan atau jangan artikan kata pergi berarti harus keluar dari rumah. Cukup di rumah pun kalau memang itu Tuhan izinkan, baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, mari beritakan kabar baik kepada dia. Persoalannya banyak orang berargumen kepada kami sebagai hamba Tuhan waktu disuruh memberitakan Injil. Pak, aduh Pak, saya nggak berani ke sana Pak, saya nggak berani ke sini. Bulan yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana kita harus memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3D. Masih ingat? 3D masih ingat? Lupa pasti. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tidak ingat. Doa, dana, dan daya. Kita bisa berdoa buat orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa mengeluarkan dana kita untuk membantu pelayanan-pelayanan dimanapun saja. Kita juga bisa melibatkan diri kita secara langsung, secara aktif dalam pelayanan pemberitaan Injil. Tapi kalau kita sibuk karena kerja, karena usaha, maka kita nggak mungkin bisa ada daya. Tapi dana pasti bisa. Kalau dana pun tidak ada, yang paling sederhana doakanlah. Kalau Bapak Ibu dan saya 3D ini nggak dilakukan, kata saudara sepupu saya, sungguh terlalu. Doa pun masa nggak bisa dinaikkan. Berarti Bapak Ibu dan saya tidak sedang melakukan doa di kehidupan kita hari-hari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
selanjutnya, saya ingin terus mengingatkan kita sekali lagi sebagai orang percaya, jangan hanya bangga dan senang dengar pendetanya khotbah tentang berkat-berkat, mujizat-mujizat. Jangan senang kalau pendetanya hanya cerita tentang bagaimana kita diberkati, bagaimana kita dipulihkan, bagaimana kita menerima anugerah, bagaimana kita menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Karena ada juga bagian Alkitab firman Tuhan yang mewajibkan kita pergi. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak Bapak Tuhan jarang berbicara tentang misi. Padahal gereja sesungguhnya dipakai Tuhan menjadi wadah atau menjadi satu institusi di bumi ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena tidak mungkin lagi Yesus lahir lagi ke muka bumi ini sebagai manusia untuk kembali melakukan seperti yang 2020 tahun yang lalu ia lakukan. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan, maka kita dipanggil untuk meneruskan apa yang Dia sedang rancang bagi muka bumi ini, yaitu pergi memberitakan kabar baik, pergi memberitakan Injil, sehingga setiap orang yang mendengar, setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima, mereka diselamatkan dan mendapatkan jaminan hidup kekal seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mendorong kita semua, jangan hanya senang kalau dengar khotbahnya tentang berkat. Bapak Ibu kalau suruh saya khotbah berkat, saya suka. Tapi saya pikir kalau saya cuma khotbah berkat, maka saya menjadi pendeta yang senang dengan berkat, tak senang dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan juga ada Bapak Ibu. Alkitab tidak diisi dengan berkat semua. Alkitab diisi dengan rotan juga. Alkitab juga diisi dengan firman Tuhan yang keras, yang akan membuat kita terhentak-hentak hatinya, pikiran, tubuh, jiwa, rohnya. Jadi jangan hanya senang bangga kalau dengar khotbah yang tentang berkat. Kalau udah penginjilan ngantuk. Bapak Ibu dan saya ingin katakan, seharusnya dengan penginjilan Bapak Ibu lebih bersemangat. Amin. Karena itu yang paling penting. Amanat agung tidak berbicara tentang berkat. Amanat agung berbicara tentang jiwa. Amanat agung berbicara tentang jiwa. Amanat agung berbicara tentang manusia. Jadi amanat agung Tuhan adalah berbicara tentang jiwa, dan itu juga yang dilakukan oleh Paulus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8, yaitu surat yang dituliskan oleh Paulus kepada anak didiknya atau muridnya Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak ada dibuat di slide karena terlalu panjang, maka saya mau kita baca. Buka HP sucinya, buka kitab sucinya, dan buka semua yang ada isi Alkitabnya. Kita buka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop, penuhilah panggilan pelayanan. Judul perikopnya adalah penuhilah panggilan pelayanan. Ayat pertama dikatakan, di hadapan Allah Paulus berkata, dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Paulus memberikan pesan kepada Timotius dan kepada kita saat ini, karena kita adalah pembaca atau orang yang menerimanya juga melalui firman Tuhan atau melalui Alkitab, maka pesan ini juga terbuka untuk kita. Dikatakan ayat kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pakai alasan, Pak, kalau memberitakan firman Tuhan daerahnya yang aman, kalau tidak aman jangan. Alkitab telah berkata kepada kita, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah firman, nyatakanlah apa yang salah, katakan yang salah dengan salah, jangan katakan yang salah bisa diubah, yang salah tetap salah. Dan nyatakan, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kalau ada yang salah, ditegur, bukan dihakimi, tapi diajar, ditegur, dinasehati, bukan dimusuhi, bukan dijauhi. Ayat ketiga, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan dagingnya, keinginan telinganya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kau termasuk ayat ketiga adalah orang yang suka mendengar apa yang kau mau? Kalau bisa pendeta kau setel kasih amplop besar, pendeta ngomong
ini ya, jangan ngomong yang ini Pak Pendeta, karena itu sakit buat telinga saya, sakit buat hati saya. Kalau yang keras-keras saya nggak suka datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak perlu dengan jemaat demikian. Saya perlu jemaat yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Karena kita dipanggil bukan untuk menyenangi satu dan dua orang. Kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ayat keempat, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 3 dan 4 ini satu paket. Orang yang senang dengan yang dia mau, maka dia pesan sponsor. Pak Pendeta ngomong yang ini ya, Pak Pendeta kalau khotbah tentang ini, yang ini jangan Pak Pendeta, yang itu nggak boleh, yang ini nggak boleh. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau engkau sedang berhadapan dengan masalah itu, engkau sedang berharap dengan masalah itu, engkau salah tempat. Karena selama saya menjadi hamba Tuhan dan diizinkan melayani firman Tuhan, saya tidak akan pilih-pilih mana yang Tuhan suruh ngomong, saya akan ngomong walaupun itu menyakiti. Karena sebelum firman ini saya sampaikan, Tuhan terlebih dahulu ketemu saya. Ayat kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Ayat kelima ini menegaskan kembali apa yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat kepada Timotius muridnya dan kepada kita, karena itu merupakan pesan Tuhan. Tunaikanlah tugas pelayananmu, yaitu pemberitaan Injil. Ayat ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ayat 7, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, adalah ayat favorit yang ada di lisan orang Kristen kalau mati. Saya mau larang saudara. Bapak Ibu kalau tidak pernah beritakan Injil, dilarang keras pasang ayat ini. Jangan sok-sok Kristen waktu mati, karena waktu mati nggak ada guna lagi. Yang penting hidupnya, matinya nggak ada gunanya. Kalau mati sudah jadi tengkoraknya di dalam, nggak ada lagi arti. Waktu hidup kita benar-benar melakukan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Karena apa? Melakukan pemberitaan firman. Ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang. Kepada semua orang, bukan hanya kepada Paulus, tapi kepada kita semua orang. Yang apa? Yang merindukan kedatangannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan hal ini, kembali ke slide, thank you Felix. Berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kita dipanggil untuk menunaikan tugas atau melakukan tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Nah ada beberapa hal tanggung jawab yang saya dapati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan waktu kita mempelajari firman Tuhan ini. Kembalikan ke slide kita. Bantu saya kali. Enggak bisa. Beberapa bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang percaya. Yang pertama adalah tanggung jawab dalam pemberitaan firman Tuhan dalam segala kondisi. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang dipilih Tuhan adalah dalam pemberitaan firman. Maka tadi dikatakan di ayat kedua, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang menerima anugerah dari Kristus Yesus, sebagai orang yang berkata aku orang percaya, aku orang Kristen, KTP-ku Kristen, aku gereja, dan segalanya berkaitan dengan aksesoris gereja atau aksesoris dari Kristus Yesus, maka engkau wajib memberitakan kabar baik. Pak, memberitakan kabar baik bagaimana? Sudah berulang-ulang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lewat hidup. Lewat hidupmu. Bapak Ibu, saya berdoa dan mendorong bagi kita semua. Janganlah kita menjadi orang percaya yang menjadi batu sandungan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kita. Jadilah orang percaya yang menjadi berkat
menjadi dampak, menjadi pengaruh yang positif. Kalau di lingkungan kita ada hal-hal yang negatif, jangan kita menjadi orang yang garda terdepan melakukannya. Cobalah menjadi garda terdepan dalam pemberitaan Injil, garda terdepan dalam kasih, garda terdepan dalam memaafkan, garda terdepan dalam mengampuni. Jangan garda terdepan dalam memusuhi. Terkenal di kompleks si A, dia itu namanya aja Kristen, ke gereja rajin, tapi nggak ada satu tetangga pun kawannya. Waduh, celaka Bapak Ibu. Bapak Ibu harus jadi berkat. Bapak Ibu dan saya harus jadi berkat di tengah-tengah lingkungan. Ini lagi ada yang lebih parah. Kalau tadi itu soal lingkungan, ini di dalam keluarga. Alah Pak, udahlah Pak, nggak usah Bapak suruh saya datang ke gereja. Bapak suruh dulu jemaat Bapak itu istri saya, itu suami saya, yang tiap hari ke gereja Bapak, tapi nggak pernah jadi berkat Pak. Tiap hari marah di rumah, tiap hari ngomong kotor Pak, tiap hari berkata yang tidak benar, tiap hari nipu orang. Nah, gimana kita mau bawa dia ke gereja? Lawang kita yang udah kenal Tuhan, hidupnya berantakan. Bapak Ibu, saya pernah ditolak demikian sama jemaat. Saya datang ke rumahnya bermaksud membawanya karena salah satu anggota keluarganya sudah kenal Tuhan dan merupakan jemaat. Kita pikir wah ini udah asik, karena salah satu sudah jadi anggota jemaat, maka yang lainnya. Karena Alkitab kan berkata, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah pasti diselamatkan. Dengan gagah berani, dengan gagah perkasa, dengan semangat 45, bahkan mungkin lebih dari 45 datang. Pak, apa kabar Bu? Apa kabar Pak Bu? Kangen, rindu kalau bisa datang ke gereja. Aduh Pak, maaf ya Pak, bukan saya yang musik Pak. Udahlah Bapak urus dulu jemaat Bapak itu. Mau dibilang suami, mau dibilang istri, mau dibilang anak, Pak, udah urus dulu Pak. Saya lihat mereka rajin ke gereja Pak, pagi-pagi udah berangkat, pulang paling pelan. Pulangnya jam berapa Pak? Jam 3, lu kemana aja? Gereja bubar jam 12, jam 3 dia kemana kan gitu? Iya Pak, di rumah Pak, waduh kalau ngomongnya itu Pak, sama saya Pak, lawan terus. Apa mau dikata? Pendeta nggak bisa lagi ngomong. Ampuni dia Pak. Kalau dia yang di khotbah tiap minggu nggak bisa menunjukkan, mau suruh orang yang nggak kenal Tuhan suruh ngomong. Oh iya Pak, terima kasih. Oh iya Bu, terima kasih. Nanti saya nasihati jemaat yang merupakan anggota keluarga Bapak. Yang tadi semangat 45 keluar dengan lunglai. Akhirnya besok desanya stres. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak orang berpikir kalau sudah dengar firman Tuhan, sudah banyak dengar dari YouTube, sudah banyak dengar dari seminar, sudah banyak dengar dari KKR, maka hidupnya diubahkan. Dengar sampai kuda gigit besi pun nggak pernah berubah kalau dia nggak mau berubah. Bapak Ibu dan saya waktu dengar firman Tuhan, buka hati, izinkan Tuhan berbicara lewat firman, lakukan. Dan Alkitab berkata tanggung jawab dalam pemberitaan firman Tuhan atau dalam segala kondisi itu merupakan salah satu tanggung jawab orang percaya. Penuhilah panggilan kita dengan cara memberitakan kabar baik lewat apa? Gaya hidup yang diubahkan Tuhan. Engkau dulu adalah seorang yang suka marah. Engkau mungkin seorang anak, engkau mungkin seorang istri, engkau mungkin seorang suami yang dulu tidak mengasihi keluarga. Sekarang engkau berubah secara nyata, bukan lewat perkataan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon maaf engkau yang suka pakai slogan, bahkan pakai status, hanya mengatakan berubah, tapi hidupmu tidak berubah. Saya berharap hapus statusmu, bikin malu sejagat dunia. Ubah hidupmu, bikin status. Ubah perilakumu, bikin status. Tunjukkan karaktermu. Jangan tunjukkan tulisanmu, karena banyak motivator di dunia sana lebih bintang dari kita berkata-kata. Di dalam Tuhan tidak perlu motivator, di dalam Tuhan perlu perubahan nyata yang bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita. Mereka bisa menikmati bahwa ada anak Tuhan, ada orang percaya yang tadinya kalau sama tetangga, yang tadinya kalau sama istri dan suaminya dan anaknya selalu ribut, sekarang
tulis status banyak pun, kalau hidupnya nggak berubah, tidak bisa mengubah orang lain, bahkan jadi sambungan. Ada orang berkata begini, pintar kali nulis tapi gaya hidupnya, buset, saya dengar laporan dari suami, dari istri, dari anaknya. Ya, bukan. Engkau tidak tulis status tapi orang memujimu. Siapa itu ya? Hebat kali. Berubah hidupnya. Dulu begini, sekarang beda. Gak tahu kenapa. Bapak Ibu yang dikasih itu sudah memberitakan Injil. Karena hidup kita itu. Oleh karena itu, maka tidak ada alasan bagi kita pemberitaan Injil ada dalam kondisi yang baik. Kalau yang nggak baik, lagi senang, lagi bad, lagi moodnya bagus, kita beritakan Injil. Bapak Ibu, pemberitaan Injil bukan soal mood dan tidak mood. Pemberitaan Injil itu menjadi darah dan daging kita. Pemberitaan Injil itu melekat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Suka tidak suka. Tuhan baik Bapak Ibu. Kemarin malam ada orang ngantar paket. Nah, kebiasaan kepada di komplek ini selalu nomornya tidak ada. Jadi samping gereja ini ada satu. Itu 10C. Jadi 10C, 9C, 8C begitu. Jadi kadang-kadang ada alamat kalau sudah dicari selalu nyasarnya sampai ke gereja. Minimal sampai di depan pagar atau pernah turun, kalau pintu terbuka turun sampai ke bawah cari orang. Nah, kemarin salah satunya begitu sore, malam, bukan sore, dari jam 7, saya duduk ngobrol dengan beberapa jemaat. Jadi bapak itu, bukan bapak-bapak, masih anak muda, datang cari. Saya bilang sama dia, ada yang bisa dibantu Pak? Saya menyodorkan diri, padahal seharusnya dia yang bertanya, karena kami sedang duduk. Tapi saya pikir dia seperti orang kebingungan. Saya dengan senang hati datang ke dia. Ada yang bisa dibantu Bang? Iya Pak, cari alamat 9C. Oh 9C mungkin sebelah ini. Kalau tidak yang biru, yang biru berarti yang coklat. Yang abu-abu berarti yang coklat. Iya saya udah telepon tapi nggak diangkat. Coba ini. Saya lihat bantu dia. Oh iya yang coklat, yang samping kita persis. Saya bilang 9C. Iya sudah saya telepon nggak diangkat. Oh gitu. Dia tanya karena dia lihat ada pernah di gereja, hari Natal dia lihat. Itu lagi ibadah ya Pak? Lagian juga ada latihan. Itu lagi ibadah? Enggak, saya bilang lagi latihan. Oh, gereja apa Pak? GBI. Oh, dia saja. Saya tanya dia karena dia sudah tanya. Saya tanya. Abang, gereja di mana? Di Bintang. Salah satu gereja. Ya, dia sebutkan gerejanya. Abang tinggal di mana? Tanjung Murawa Pak. Jauh kali. Iya, tadi ke rumah mertua dari Sepatu kita mau cek. Oh gitu ya. Baguslah saya bilang Tuhan. Iya. Dia tanya sendiri. Pak, gereja GBI yang karismatik dengan gereja kami beda ya Pak? Maksudnya bedanya? Iya Pak. Dalam doanya, dalam ujian penyembahan, saya tidak mau masuk ke situ. Saya mau tegaskan sama Abang. Selama yang namanya gereja, di situ dipanggil Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kalau masalah tata ibadah, itu kita nggak perlu perdebatkan. Itu bagaimana sudut pandang kita. Saya ingin katakan dengan kesaksian ini adalah di kesempatan itu pun saya tetap bisa mengabarkan kabar baik kepada dia bahwa Yesus yang menjadi fokus, bukan tata ibadahnya. Banyak orang ribut soal tata ibadah. Akhirnya saling sesat menyesatkan. Anak Tuhan saling menyesatkan jadi berkat. Saya sesatkan si A, si B sesatkan saya menyesatkan si A menyesatkan si B. Terus bertukar jadi lingkaran setan. Katanya Kristen saling menyesatkan. Ini terjadi sekarang ini Bapak Ibu. Oleh karena itu pemberitaan firman Tuhan bukan tentang sesat menyesatkan, tapi tentang hidup yang diubahkan karena ada Kristus. Siap tidak setiap waktunya, kapanpun, dimanapun, beritakan kabar baik itu. Jangan beritakan tentang hal-hal yang bersifat dunia. Kabarkan tentang Yesus. Saya sampaikan kepada dia cerita tentang keluarganya. Keluarga saya Pak, maaf ada melakukan yang autisme, kalau sakit tarik dukun dia. Saya bilang memang kita suka terjebak. Karena kita hanya berpikir untuk sembuh, kaya, dapat jabatan dan segalanya di dunia, tapi nggak pernah berpikir bahwa kita semua akan mati dan kita nggak tahu jalannya. Oleh karena itu, mari kita hanya cari Yesus.
Karena Yesus bukan hanya memberikan kesembuhan, kesehatan, kekayaan, pemulihan, dan jabatan, tapi dia juga kasih kau jaminan keselamatan, hidup kekal bersama dengan dia. Iya, iya Pak. Iya. Bapak pendeta? Iya. Ketawa dia Bapak Ibu. Karena sudah banyak ngomong, baru ditanya Bapak pendeta. Oh Bapak ini tahu kali. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan itulah tanggung jawab kita, yaitu memberitakan kabar baik dalam segala kondisi. Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mulai hari ini beritakan kabar baik di tempat kerja, di tempat usaha, di keluarga, di komunitas, dimanapun. Jadilah memberita Injil dalam segala kondisi. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, bagaimana beberapa bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang percaya. Yang pertama tadi adalah pemberitaan Injil. Maka yang kedua adalah mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon maaf, engkau mungkin sudah dipercayakan sebagai pengajar, engkau mungkin sudah dipercayakan untuk memberitakan kabar baik dan segalanya. Tolong ajarkan sesuai Alkitab, jangan sesuai tafsiran orang. Banyak orang ngajarin orang lain pakai tafsiran A, tafsiran B, tafsiran C. Ingat, mereka juga manusia yang menafsirkan Alkitab dengan keterbatasannya sebagai manusia. Tafsiran Alkitab Bapak Ibu, tafsiran Alkitab itu sederhana. Bapak Ibu kalau ada konkordansi, kalau di Alkitab ada kamus Alkitab di aplikasi, Bapak Ibu download kamus Alkitab. Cara memberitakan Injil yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Jangan melenceng. Jangan Bapak Ibu dan saya tambah-tambah karena punya pengalaman. Kesaksian kita, pengalaman dengan Tuhan yang kita alami tidak bisa menjadi kebenaran untuk semua orang. Dengar baik. Saya mau mulai membenari ini Bapak Ibu. Kesaksian kita, pengalaman kita dengan Tuhan bukan kebenaran untuk diterapkan kepada semua orang. Bapak Ibu pasti punya pengalaman dengan Tuhan, tapi itu bukan kebenaran untuk dipakai kepada semua orang. Bapak Ibu harus bersaksi dengan pengalaman Bapak Ibu, tapi jangan paksakan. Kamu harus seperti saya, karena saya seperti ini, Tuhan jumpa dengan saya. Gak bisa. Gak bisa. Bapak Ibu punya pengalaman spiritual rohani dengan Tuhan, mungkin dengan bahasa yang lebih spektakuler, bercumbu dengan Roh Kudus, silakan. Tapi tolong jangan diajarkan jemaat untuk bercumbu dengan Roh Kudus. Bercumbulah dengan Roh Kudus karena pribadimu begitu intim dengan Dia, karena kadar kita berbeda. Alkitab, tafsiran Alkitab pakai paling sederhana, tidak mumet, tidak pusing, pakai Alkitab. Alkitab mengajar kita sederhana Bapak Ibu. Dari mana saya bilang seperti itu? Alkitab katakan kepada kita, Bapak Ibu bisa buka Matius pasal 28. Sekali lagi catat saja Matius 28 ayat 19 sampai 20, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dan juga akibat dari itu semua yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Di situ ada banyak orang yang diberkati Tuhan, diubahkan Tuhan setelah pemberitaan Injil ini dilakukan. Ada Roh Kudus yang memimpin dan menuntun. Jadi mari kita kembali kepada Alkitab. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka Paulus berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, sekali lagi mohon maaf, setiap pengalaman spiritual pribadi kita bukan kebenaran bagi orang lain. Saya ulangi, setiap pengalaman rohani kita dalam pengiringan akan Tuhan bukan kebenaran untuk orang lain. Tapi setiap pengalaman spiritual rohani kita itu adalah kebenaran untuk diri kita
bersekutu dan mengiring kepada Tuhan, untuk tidak mudah murtad, untuk tidak mudah beralih dari Tuhan, untuk tidak mudah meninggalkan Tuhan, untuk tidak jauh daripada Tuhan, karena kita punya pengalaman pribadi. Kalau Bapak, Ibu, dan saya bertanya kepada saya, Bapak punya pengalaman rohani kepada Tuhan? Banyak. Hanya menjadi kesaksian. Hanya menjadi kesaksian bagi kita. Hanya menjadi kesaksian sehingga Bapak, Ibu, dan saya mengerti bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu luar biasa. Bukan kebenaran. Saya nggak akan bilang ini, Bapak, Ibu, lakukan seperti yang saya lakukan. Saya kan karena banyak doa 2 jam, maka Tuhan itu seperti menampakkan diri kepada saya dan dia datang menghampiri saya. Bapak, Ibu, mau lihat Tuhan? Lakukan yang saya lakukan. Kita, Bapak, Ibu, kita bukan dukun-dukunan. Nah, kita bukan pakai mantra-mantraan ketemu dengan Tuhan. Tuhan gak usah dimantra-mantrain supaya datang. Enggak. Tuhan itu butuh hatimu yang benar-benar rindu mendekat kepada-Nya. Bukan masalah jam doamu. Jam doa penting, tapi bukan masalah berapa durasi waktu, karena durasi waktu manusia yang menentukan. Kenapa Alkitab tidak menuliskan durasi waktu Yesus berapa lama berdoa? Cuma Yesus dituliskan pagi-pagi benar. Kenapa nggak ditulis jam 3 subuh, jam 2 subuh? Karena itu berbicara relasi, hubungan. Hanya pribadi dan pribadi tertentu yang memiliki hubungan, mereka yang akan tahu. Tetapi ada banyak orang menafsirkan, oh kalau subuh-subuh itu ya ditafsirkan kira-kira jam 3. Boleh, salah nggak? Nggak salah. Silakan. Tapi bukan kebenaran mutlak yang harus diajarkan kepada semua orang. Tapi kebenaran firman Tuhan harus diajarkan. Alkitab katakan, kalau kau dimusuhi, ampuni musuhmu. Kalau engkau disakiti, ampuni dia dan doakan dia. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Bapak, Ibu bisa tarik itu hal mengampuni. Berapa kali mengampuni? Bapak, Ibu, dan saya lebih hafal 70 kali 7 kali 7 kali 70 kali. Lakukan. Jangan ditafsir-tafsir, Pak. Dikali-kali dapat angka. Oh, berarti mengampuni kira-kira 490 atau 4.999.000 kali. Enggak usah, Bapak, Ibu. Itu memberikan kita tanda tak terhitung, tak terhingga betapa panjangnya sabar dan mengampuni. Itu kebenaran firman Tuhan. Maka kalau ada orang percaya berkata, Pak, sabar saya ada batasnya, Alkitabnya belum lulus. Jangan-jangan nggak pernah baca firman Tuhan. Sabar di dalam Tuhan tak ada batasnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang atau kita pulang kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, tanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau yang pertama adalah kita memberitakan firman Tuhan, yang kedua adalah mengajarkan, maka yang ketiga adalah menghidupinya atau mempertahankannya dalam hidup kita. Nah, banyak di antara kita tidak melakukannya. Kita pintar ngajar, kita pintar cerita firman, tapi hidupnya sendiri tidak. Itu masalah, Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan. Makanya Tuhan mau kita sempurna di dalamnya. Maka Paulus juga berkata, engkau harus sempurna di dalam firman itu sendiri, sehingga waktunya nanti jangan sampai kita sendiri ditolak. Kitab Matius sendiri berkata kepada kita, Yesus sendiri berkata kepada, ada orang yang datang berkata kepada Yesus, yang disebut di situ sebagai murid-muridnya Tuhan Yesus atau imam-imam, yang dia berkata begini, aku sudah melakukan mukjizat dengan namamu, aku sudah menyembuhkan orang dengan namamu. Tapi Yesus berkata kepada dia, enyah engkau, hai pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Dia memang melakukan mukjizat karena dengar Alkitab berkata, siapapun yang menggunakan nama Tuhan tidak akan dipermalukan dan mukjizat bisa terjadi. Tapi orang yang melakukannya belum tentu diterima Tuhan kalau hatinya tidak melekat kepada Tuhan. Tuhan berkata, kalau ada banyak orang tidak mau memuji saya bisa mengubah daun-daun atau mengubah batu-batuan untuk memuji dan menyembah Allah. Ini memberikan kita gambaran yang jelas
Tuhan bisa memakai siapapun untuk melakukan mukjizatnya, tapi bukan orang yang melakukan pasti masuk surga. Karena yang masuk surga adalah orang yang mengaku dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kunci. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus berkata kepada Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Untuk apa? Untuk sabar menderita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, sebagai orang percaya kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita yang pertama, pergi memberitakan kabar baik. Yang kedua, ajarkan kabar baik itu. Yang ketiga, hidupi kabar baik itu dalam hidup kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga waktu firman ini orang dengar, waktu kebenaran ini didengar, waktu Yesus disampaikan tentang mukjizat, tentang kabar baik, tentang keselamatan dan tentang segalanya daripada Tuhan, orang bisa menerimanya. Dan upahnya bagi kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan katakan upahnya bagi kita adalah kesimpulan upahnya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari ini. Mahkota kebenaran itu diberikan kepada kita yang melakukannya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saya rindu dalam menerima mahkota Tuhan, bahkan rindu untuk juga namanya ditulis di ayat ke-7 tadi. Aku telah mengakhiri sampai kepada akhir garis finish, Bapak Ibu, aku telah mencapainya. Hanya dengan cara kita melakukan bagian kita, menunaikan tugas panggilan pelayanan kita dengan maksimal, dengan sempurna, maka itu menjadi bagian. Main musik, posisi dari singer, boleh maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kesempatan yang ada yang kita miliki sebagai orang percaya yang kita sudah terima terlebih dahulu. Mari kita lakukan, kita maksimalkan, kita pergunakan kesempatan ini, bukan hanya sebatas untuk supaya menjadi kebanggaan kita, tetapi sebagai satu bukti data bahwa kita mengasihi, bahwa kita benar-benar mengerti akan kebenaran kita. Sebab apa? Sebab kita punya kesempatan lagi. Nah, kan ujian hidup ini adalah kesempatan, sebab kita punya kesempatan masing-masing. Bapak Ibu dan saya punya kesempatan. Bukan hanya milik pendeta, bukan hanya milik manusia, bukan hanya milik pelayan, tapi semua jemaat Tuhan punya kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan lewat hidup. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, pakai itu semua bagi kemuliaan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari saya undang kita berdiri menanyakan pujian ini bersama-sama. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
sudah jadi benar. Bapa di surga, melalui pujian ini kami ingin katakan dan kami mengakui bahwa hidup kami ini adalah anugerah dan hidup kami ini adalah kesempatan. Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini kami sudah lalai dalam tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang yang menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Tuhan, ampuni kami. Ya Roh Kudus, tolong pimpin kami, tuntun kami sebagai pribadi yang Engkau diutus oleh Tuhan kepada kami, yang akan menuntun dan memimpin kami untuk sehingga kami menjadi berkat, untuk kami menjadi dampak, untuk kami menjadi terang bagi banyak orang. Ingatkan kami akan firman-Mu bahwa kami punya tanggung jawab untuk menunaikan tanggung jawab kami, yaitu melalui pemberitaan firman kabar baik, melalui firman yang kami sampaikan adalah kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri, bukan daripada kehidupan kami. Dan juga kami menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, sehingga benar-benar firman Tuhan itu menjadi dampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami boleh belajar firman-Mu bahwa hidup kami harus berdampak, hidup kami harus menjadi berkat, hidup kami harus menjadi sesuatu yang membawa orang datang kepada-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kesempatan yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya. Tuhan, pakai kami setiap anak-anak-Mu untuk boleh menjadi dampak yang boleh berkenan di hadapan-Mu ya Allah, kepada sekeliling kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi Tuhan, sebab umat-Mu akan memberikan persembahan. Bila persembahan yang Kau berikan boleh menjadi berkat berkali-kali lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Baik, sambil kita akan mendengarkan, melihat warta sukan, sambil kita memberikan persembahan, mari kita berikan dengan sukacita untuk kemuliaan Tuhan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah harian milik Iman Dari Sejati. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama dengan Ibu dan Bapak sekalian. Shalom, pertumbuhan akan terjadi bila kita mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bersama saya Poppy, kita akan menyaksikan info gereja sepanjang minggu ini. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing. Jemaat tetap berdoa di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan
secara online di YouTube GBI Mandarin Medan. Gembala sidang, diaken, staf dan seluruh pengajar mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Medan. Demikianlah info gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu, sedikit tambahan pengumuman yaitu berkaitan dengan Natal. Bapak Ibu nanti setelah selesai para pengerja yang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk tetap tinggal karena ada latihan. Dan info bagi kita karena ini adalah situasi pandemi, maka pemerintah membatasi setiap kegiatan yang bersifat kerumunan orang banyak. Dan untuk gereja itu sepertiganya dari gedung gereja atau tempat di mana digunakan untuk boleh diisi. Istilahnya kalau kapasitas jemaat kita 300 orang, maka kita hanya boleh isi 100 orang. Dan berkaitan dengan Natal, maka Bapak Ibu, gereja mengambil kebijakan untuk mengadakan Natal 2 kali, yaitu ibadah Natal pagi jam 10 dan ibadah Natal sore jam 6. Berhubung dengan Natalnya 2 kali, Bapak Ibu dan saya diwajibkan mendaftarkan diri. Sedikit unik, tapi ini wajib harus dilakukan karena keterbatasan tempat duduk. Jadi Bapak Ibu yang akan hadir dalam ibadah Natal pagi tanggal 20 Desember jam 10, mohon mendaftarkan diri kepada Ibu Ame yang ada di belakang. Tulis nama Bapak Ibu dan juga tulis nomor handphone yang bisa dihubungin. Jangan nomor handphone tetangga, jangan nomor handphone saya. Nomor handphone Bapak Ibu sendiri. Ya, kenapa? Karena di hari nanti 2 minggu atau 1 minggu sebelumnya kami akan konfirmasi, memastikan hadir atau tidak. Kalau tidak hadir maka kursinya kami anggap kosong, kami berikan kepada jemaat lain yang hadir. Jadi Bapak Ibu yang mau hadir ibadah Natal pagi tanggal 20 jam 10 pagi, 20 Desember 10 pagi di tempat ini, mohon mendaftarkan diri mulai saat ini. Informasi bagi kita, ibadah pagi sudah terdaftar 47 orang. Berarti ada sisa kursi 53 orang. Dan 53 orang ini terbatas. Dan kami harapkan hanya untuk orang dewasa, tidak untuk anak-anak. Anak-anak di bawah usia 12 tahun itu tidak diperkenankan. Kecuali yang mengisi, karena itu sudah dipilih, disetujui oleh orang tua untuk mengisi acara itu anak sekolah minggu, ya, hanya berkisar 12 orang kalau saya tidak salah dengar, ya. Jadi itu mereka diminta untuk mengisi acara. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah Natal, mohon maaf ketidaknyamanannya karena harus mendaftarkan diri seperti mendaftar BPJS. Karena ini harus dilakukan, ya, demi kenyamanan bersama dan mentaati protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu pembatasan kerumunan orang banyak. Demikian informasinya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftarkan diri, mohon mendaftarkan diri kepada Ibu Ame yang ada di belakang supaya ditulis nomornya, namanya dan nomor HP, ya, supaya kami bisa hubungi. Demikian informasinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, beribadah, memuji dan menyembah-Mu serta mendengarkan firman-Mu saat ini. Kasih-Mu yang besar selalu memberi kedamaian di dalam hati kami. Berkatilah hamba-Mu Pendeta Sweditan, pakai hamba-Mu lebih lagi dan tambahkan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan memakai gembala kami, Bapak Hengki Chandra dan Ibu Gembala,
serta seluruh pekerja diakon-diakonis untuk bersama-sama melayani di gereja ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang beribadah di gereja ini. Tuhan berkati keluarganya, berkati kehidupannya, berkati usaha dan pekerjaannya, agar senantiasa berhasil. Terima kasih Tuhan, kami telah diberi kesempatan untuk mengembalikan persembahan yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk mengambil bagian memperluas kerajaan-Mu di wadah ini. Berkatilah kota kami, kota Binjai dan sekitarnya. Berkatilah pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung di kota kami, agar berjalan aman dan tentram. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, agar selalu damai sejahtera. Berkati pemimpin bangsa kami, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah bangsa ini. Inilah doa kami Tuhan. Sebelum kami pisah satu sama lainnya, kami rindu Tuhan memberkati kami melalui hamba-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari yang diberkati dan percaya sama-sama katakan.